Di kesempatan 720 kali ini kita berkunjung ke salah satu desa yang ada di Muaro Jambi, yaitu Kemian Jaya, dekat dari kota Jambi, dekat sekali dari Talanggulo ataupun Kebun Bohok. Kita berkunjung ke salah satu kelapa kopranya punya Bu En. Kebetulan Bu En ini salah satu pemilik kelapa kopra yang ada di daerah sini dan juga memanfaatkan para tetangganya untuk bekerja dan juga menghasilkan uang dari bisnis usaha dari punya Bu En sendiri. Nah, untuk kelapa kopra sendiri itu adalah bisnis yang memanfaatkan satu buah kelapa bisa dijadikan berbagai macam hasilnya, mulai dari daging kelapanya, batok kelapanya, lalu juga air kelapa hingga sabut kelapa. Untuk kelapa-kelapanya sendiri Bu En bisa dapat dari daerah Tungkal ataupun dari Sabah, terus dikirim ke daerah Jambi dengan menggunakan jalur darat, menggunakan mobil. Biasanya satu minggu itu bisa 3-2 kali pengiriman kelapa bulat yang nantinya akan diolah dengan 30 karyawan yang Bu En miliki. Nah, untuk kelapa-kelapanya sendiri itu bisa berton-ton dikirim per minggu dan habis dalam satu minggu itu setelah diolah nanti dikirim kembali per minggunya dari pengusaha kelapa yang ada di daerah Sabah ataupun daerah Tungkal sana. Nah, untuk kelapa khususnya daging kelapa sendiri dikirim ke PT Pelita, tempat penampungan yang biasa menjadi rekanan Ibu En, dan juga kalau untuk airnya serta batok kelapanya akan dijual curah dengan penampung-penampung yang sudah menjadi langganannya Ibu En. Nah, Bu En memiliki 30 karyawan yang bekerja setiap harinya dari hari Senin sampai dengan hari Minggu jam 7 pagi hingga jam 5 sore atau mungkin waktu kerjanya tidak ditentukan juga. Nah, ke-30 karyawan Bu En ini mengerjakan sistem borongan di mana satu harinya itu akan digaji per 750 perak dari hitungan per karung. Nah, jadi untuk gajiannya sendiri tuh mungkin sekitar 3-4 hari atau bahkan paling lama 2 minggu. Tapi sekali terimanya itu banyak. Nah, karyawannya Bu En itu ada 30. Semuanya mengerjakan borongan, mulai dari membotaki atau menggunduli, itu adalah istilah dari pemisahan sabut kelapa dan juga kelapa bulatnya. Nanti sabutnya akan dimanfaatkan dan juga diambil oleh para petani-petani sayur, dimanfaatkan menjadi pupuk sayuran dan nanti dibelah dengan yang ahli sudah, biasanya laki-laki yang menjadi karyawan Bu En akan membelah kelapa itu sendiri dan airnya nanti ditampung ke dalam ember, lalu juga airnya disaring sebelum dimasukkan ke dalam jerigen. Oh ya, kalau untuk harga air kelapanya sendiri, satu jerigen besar itu 5.000 per 20 liter. Jadi ada 2 jerigen, ada jerigen kecil dan juga jerigen besar. Jerigen besar itu ukuran 20 liter dengan harga Rp5.000 per jerigennya, dan jerigen kecil itu dengan harga Rp4.000. Nah, tidak hanya air kelapa saja yang dijual dengan Bu En yang bisa dimanfaatkan, tapi juga batok kelapa. Nah, kalau untuk batok kelapa ini nanti dijualnya ke para pedagang yang membutuhkan, mungkin seperti pedagang sate atau ayam, ikan bakar, bahkan mungkin bakso-baksoan seperti bakso bakar gitu. Nanti mereka yang mengambilnya ke daerah tempat Ibu En, dan juga yang paling penting dari kopra ini adalah daging kelapa sendiri. Nah, untuk daging kelapa itu biasanya para pekerja yang ada di tempat Bu En sudah bisa memilih dan melihat mana kelapa-kelapa yang bagus kualitasnya, mana kelapa-kelapa yang kualitasnya kurang bagus. Untuk kelapa dengan kualitas yang bagus, dagingnya itu adalah kelapa yang usianya sudah cukup tua karena dagingnya tebal dan juga keras. Bahkan kalau misalkan dibelah kelapanya akan terlihat dagingnya itu tebal dan juga padat. Tapi kalau untuk kelapa-kelapa yang masih muda tetap bisa diolah, dagingnya bisa kita ambil, namun kualitasnya sedikit berkurang karena dagingnya lembut dan juga tidak terlalu tebal seperti kelapa tua yang menjadi kualitas terbagus dari tempatnya Bu En ini sendiri. Nah, untuk kelapanya, daging kelapa itu nanti akan dikirim ke PT Pelita dan dijualnya per karung. Biasanya Bu En bisa menjual 3 bahkan sampai 5 ton per harinya, tergantung dari berapa jumlah yang bisa dihasilkan per hari yang ada di tempat kopranya Bu En.
Berbicara mengenai pohon kelapa, banyak sekali manfaatnya, mulai dari batang kelapa yang bisa dijadikan lantai rumah, lalu daun kelapa yang bisa dijadikan sapu, dan juga buah kelapa yang banyak sekali juga manfaatnya seperti daging kelapanya, air kelapa, bahkan untuk batok kelapanya sendiri bisa kita manfaatkan. Seperti yang ada di belakang saya, ini adalah tumpukan-tumpukan kelapa yang dimanfaatkan daging dan juga airnya dan akan dikirim ke perusahaan. Nah, seperti apa prosesnya dan juga kemana pengirimannya, kita akan tahu. Dan kebetulan saya sekarang lagi di Desa Kemian Jaya, Kabupaten Muaro Jambi, dan kita akan ngobrol sama pemilik usaha ini. Pengolahan kopra. Nah, ini kalau boleh tahu juga nih Bu En, pengolahan kopra ini apa saja yang diolah kalau dari kopranya? Oh, dari kopranya itu kan dilarikan ke pabrik pelita. Oh, di pabrik pelita. Oke. Itu kalau untuk di pelita kan kita selanjutnya nggak tahu kan mau dibikin apa itu kan. Kita per minggu berapa kali kelapa baru masuk ke sini? Per minggu itu sekitar 3 mobil atau sekitar 30 ton begitu. Semuanya diambil. Macam batok kan dijadikan arang, dikelola jadi arang kan. Macam air ya kalau air kan kurang paham aku dikelola begitu apa, ada juga penampungnya air kan. Oh, tapi kalau untuk air kelapa penampungnya tetap ada Bu ya? Ada penampungnya. Udah jalan 3 tahun. 3 tahun. Itu gimana sih cerita awalnya bisa bisnis kelapa kopra ini? Oh, saya bisnis kelapa kopra ini, kita kemarin itu kan kakak kita kan kerja di kelapa. Jadi dari situ kan dia dapat pengalaman. Nah, terus dia suruh kita buka usaha kelapa ini. Ada juga teman kan yang ngajari gimana cara belinya, cara penjualannya. Ya disitulah kita dapat istilahnya ininya kan. Tahu dari pengalaman kayak gini bikin usaha kelapa ini kan. Satu bisa membantu orang-orang yang nggak kerja juga, macam kakak-kakak saya kan banyak juga yang nganggur kerjanya kan, itu dapat bantu mereka kan. Yang pertamanya itulah dari investasi di situ kan. Yang kedua aja ya cara pengolahannya itu pun mudah kayak gitu, terlalu ribet kan dengan usaha ini. Satu harinya 8 ton. Iya, yang dikelola itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 5, setengah 5. Setiap hari kerja Bu? Iya, setiap hari. Setiap hari mengerjakan 30 karyawan itu. Itu sistemnya gimana Bu? Per satu karyawan harus ngabisin berapa kelapa atau gimana? Oh, enggak dipatok, ada itu istilahnya apa tuh namanya borongan. Borongan ya? Sebanyak dapat dia itulah gaji dia. Oh, oke. Pernah kehabisan kelapa nggak Bu? Pernah, kalau lagi kelapa lagi istilahnya apa, kalau istilah orang Jambi ini trek buah aja kan, kurang buah aja sering habis kelapa. Karena di awal pandemi kemarin kan, tapi setelah berjalannya pandemi, lama berjalannya pandemi, ini apa batoknya yang susah penjualannya. Termasuk sekarang batok ini susah penjualannya. Nah, tapi yang menampung agak kurang sekarang, yang belinya agak kurang kan. Katanya alasannya sekarang nggak bisa ekspor. Oh gitu. Katanya di Cina, di apa India. Kalau kita kan nggak ekspor, jadi aku cuma dengar-dengar kata pemasok-masok kelapa ini aja kan. Berarti Ibu kirimnya ke penampung aja Bu ya? Iya, kalau kita ngirim penampung Jambi ini aja. Biasanya 2 ton. 2 ton, satu kali pengiriman per minggu ya Bu? Atau per hari? Per hari. Per hari? Iya. Oke. Itu dikirim ke pabrik? Iya, ke pabrik. Dagingnya atau apa? Dagingnya yang dikirim ke pabrik. Oh, dagingnya. Kalau macam batok kan penampung Jambi adalah pribadi lah dimanfaati. Itu ada yang beli semua. Sekilonya kalau untuk sekarang 2.200, dia turun naik. Tengok kondisi kelapanya kan. Kalau lagi kelapa banjir banyak kan, harganya turun. Kalau kelapanya lagi sedikit harganya naik. Kalau untuk sekarang kelapa ini nggak terlalu banyak, terlalu sedikit, tapi terhalang dengan batoknya. Batok nggak ada yang beli, susah penjualannya. Nah itulah yang ku bilang yang kayak gini, masih sama sabutnya itu yang ditimbang ya per kilo. Tergantung, kalau dia yang besar ada yang 1 kilo, ada yang 8 on, ada yang setengah kilo, macam-macam. Ada yang 1,5 kilo juga ada. Ya. Ketebalannya. Iya. Tergantung besar kecilnya, tergantung tebalnya juga. Dan ini berarti ngupasnya di sini juga. Ngupasnya sini? Aku dari sana lah diantar di kupas. Enggak, ngupasnya sini. Cuman yang kulit luar yang keras itu yang dari sana sudah dikupas. Ini tinggal belah. Iya. Tinggal belah kan. Berapa ibu namanya sekilo di sana?
Kalau untuk sekarang 2.200. Di sana. Di lokasi. Iya di lokasi. Sampai ke Jambi pokoknya 2.200 itu. Itu tidak termasuk ongkos kirim, Bu? Kalau ongkos kirim kan termasuk orang itu. Orang Kita itu tinggal terima bersih pokoknya 2.200 sampai sini. Sekilo. Sekilo. Kita bayar dengan batok ya ini per kilonya 700. Per kilonya 700 per batoknya ya? Iya per Oke, batoknya. 700 perak. Nah, itu nanti seharinya dapatnya berapa maksimal, Bu? Maksimal paling besar 50, kadang 50.000 per hari, 30 ya kadang tergantung 30. tenaga itulah, tapi paling besar 50. Paling besar 50.000 setiap hari, Bu ya? Setiap hari. Dari jam berapa sampai jam berapa kerjanya, Bu? Cek. Itulah dari jam 7 sampai jam 5. Tapi 7 kita sampai sebenarnya jam nggak 5 sore. menetapkan dia mau jam berapa kayak gitu kan. Tergantung dianya kayak gitu, setiapnya jam berapa kan. Tapi biasanya ya dari jam 7 sampai jam 5. Oke, nah kalau misalkan untuk penjualan sendiri nih, Bu, Iya sama per kilo. per kilo juga. Berapa harganya, Bu, sekarang? Kalau untuk sekarang harga di 5.900. 5.900 per kilonya. Iya. Oke. Untuk air sama batok berapa, Bu? Kalau air itu per derigen ya, satu derigennya 5.000. Kalau yang kecil 4.000, yang besar 5.000. Oke. Setiap hari. Itu diambil di sini atau gimana? Kita ngantar. Antar. Pakai mobil berarti, Bu ya? Pakai mobil. Per harinya 8 ton tadi yang Ibu bilang. Oh, kalau kita ngantar isinya ke pabrik 2 ton. 2 ton per hari. Iya, 2. Memang permintaannya 2 ton atau gimana, Bu? Tergantung hasil kita. Bukan permintaan orang itu, tergantung Ada hasil ikatan kita. lah ya? Nggak ada. Dapat ya 1 ton kita antar. Dapat langsung 1 pikul kita antar kan. Yang penting Itu. setiap hari harus ngirim, Bu ya? Nggak diharuskan juga. Nggak ada istilahnya dari pabrik harus sekian nggak ada. Oke. Berarti seberapa mampu dari pengusahanya aja. seberapa kita. Tak mesti Ini juga, sebanyak ini kelapa yang di belakang Ibu berapa lama habisnya, Bu? tapi ini sekitar 1 minggu lah. 1 minggu habis tuh ya 1 semuanya. minggu ya. Tapi barang baru setiap hari masuk terus. Enggak, Per nunggu seminggu? habis ini baru masuk lagi. Habisin baru masuk lagi. Karena kan ini kan tidak tahan lama. Oh iya betul. Kalau dilamakan kan bisa busuk ya. Omsetnya? Omsetnya ya, hasilnya. Ya sedikit lah paling sekitar 5 atau 6 juta gitu. Itu bersih. Yakin, Bu En? Yakin. Kenapa Ibu milih nih bisnis ini? Kalau Itu yang enak, nggak ribet kayak kita. Kita kan macam kelapa kan tinggal istilah calling aja datang ke sini. tanpa Nggak harus perlu. ke sana ngecek ya. Kayak gitu. Kotornya Heeh. kayak sekitar 10 lah. 10 ya. 5 ton. Bulan puasa. Iya, Itu paling banyak Ibu ngirimnya berarti dari sini ke pabrik ya. iya bulan puasa. Nah pemirsa, kelapa-kelapa yang ada di belakang saya ini miliknya Bu En itu berasal dari daerah Sabak, dari Tungkal, dari Tembilahan. Nah ini pun semua kelapa-kelapanya akan diolah menjadi kelapa kopra, di mana diambil dagingnya, airnya, dan juga batok kelapanya semua bisa dimanfaatkan. Nah untuk daging kelapa ini sendiri dijual ke perusahaan dan nanti perusahaannya yang mengelola. Sedangkan kalau untuk batok-batok yang sekarang sedang saya dudukin ini dijualnya ke penjual-penjual sate ataupun penjual bakar-bakaran lainnya. Untuk harganya sendiri pun dari kelapa ini atau dagingnya itu dijual berkisar 5.900 per kilonya, dan kalau untuk batoknya sendiri bisa sampai 1.000 hingga 2.000 per karung. Nah untuk airnya juga akan diolah kepada penampung yang nantinya membeli air kelapa dari miliknya Bu En ini sendiri, dan airnya itu mungkin sekitar 5.000 hingga 4.000 rupiah per jerigen besar ini. Nih jerigennya ada di sebelah sini nih. Air kelapa yang nantinya mungkin bisa diolah menjadi nata de coco ataupun minuman air kelapa energi lainnya seperti yang bisa kita temuin di supermarket ataupun minimarket yang ada di daerah Kota Jambi. Nah sekarang kita mau lihat bapaknya. Ini ternyata karyawannya Ibu En ini ada sekitar 30 orang yang mengelola semuanya, di pengupasan, terus juga pengambilan daging yang ada di dalam buah kelapanya, terus juga pemisahan antara buah kelapa dan juga si batok kelapanya itu sendiri.